Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan menampilkan tentang bagaimana membuat media bimbingan dan konseling menggunakan aplikasi online yakni Canva. Nah, sebenarnya ini sudah kita pelajari bersama sewaktu pelatihan, dan pada hari ini saya akan buatkan yang berbentuk video agar Bapak Ibu bisa tonton dan pelajari melalui YouTube. Nah, yang pertama, untuk menggunakan Canva adalah Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu sudah terkoneksi ke internet. Jadi Canva ini online Bapak Ibu, sehingga membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika sudah terkoneksi ke internet, Bapak Ibu bisa langsung membuka baik Chrome atau Mozilla Firefox, yang mana yang nyaman menurut Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Google Chrome. Nah, untuk memulai, pada tampilan atas searching kita bisa memulai mencari Canva, begitu. Baik, akan muncul tampilannya dari searching Google. Kita pilih saja Canva. Lalu kita akan diarahkan ke website Canva seperti ini, dan bisa dilihat dia masih berbahasa Inggris. Get started, bla bla bla, masih berbahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu kesulitan, bisa untuk diubah ke dalam bahasa Indonesia. Caranya, di bagian atas ada canva.com, kita klik, pastikan jangan seperti ini, kita klik. Nah, hilangkan bloknya, jangan sampai ada bloknya. Lalu diberikan garis miring, ketikkan id underscore id, lalu garis miring lagi, enter, dan voila, kampanye sudah berbahasa Indonesia. Seperti ini, kalau ada muncul kita close saja. Baik. Nah, Canva itu sendiri, jika Bapak Ibu belum pernah mendaftar, silahkan bisa mendaftar, bisa dengan Google, bisa juga daftar dengan Facebook atau daftar dengan email. Namun jika Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, silakan bisa langsung login atau masuk sebelah sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendaftar di Canva, namun hanya untuk percobaan saja ya. Sedangkan Bapak Ibu saya sarankan untuk daftar dengan Google. Jangan sampai nanti kita sudah susah-susah membuat medianya namun tidak tersimpan. Nah, Bapak Ibu bisa daftar dengan Google, saya yakin sudah memiliki. Pada kesempatan kali ini saya akan daftar dengan email saja. Daftar dengan email. Oke, saya di sini hanya ngawur Bapak Ibu, jadi tidak perlu ditiru. Contoh simple ya. You are, saya ngawur saja. You Sandi 1. Nah, saya ini hanya ngawur saja dan tidak perlu ditiru. Saya sarankan Bapak Ibu mendaftar langsung menggunakan Google. Mulai gratis. Oke, sudah ada. Baik, saya. Nah, oke. Sudah masuk ke Canva. Nah, tampilan seperti ini di awal, Bapak Ibu bisa memilih. Saya sarankan karena guru, pilih saja guru. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, pilih saja mungkin nanti dan lewati saja. Oke. Nah, pertama, untuk postingan di media sosial, saya selalu menyarankan untuk menggunakan kiriman Instagram. Kita geser saja. Oke, kiriman Instagram. Di sini bisa lihat 1080 dikali 1080 pixel. Saya sangat merekomendasikan ini karena ini yang saat ini sedang ramai di media sosial. Bisa menggunakan seperti ini. Oke. Baik. Nah, itu kan tampilan awal. Jika nanti Bapak Ibu kalau langsung saja
Nah, bisa dimulai di sebelah sini. Buat desain, lalu kiriman Instagram. Pastikan 1080 atau 1080 pixel. Ya, ini nanti sama saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita langsung saja. Seperti kemarin Bapak Ibu, kita akan belajar membuat tips. Tips belajar di rumah. Nanti apa saja tema yang akan disampaikan, saya serahkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu lebih memahami kebutuhan apa yang di masyarakat. Ini hanya contoh saja. Oke, ambil Kuiper ya kemarin ya contohnya. Baik. Di Kuiper ada 7 cara efektif. Nah, gini kita tinggal mengubah tulisan-tulisan ini ke dalam bentuk media. Di sini infonya tentang cara belajar efektif di rumah. Oke, langkah pertama seperti ini tampilannya kosong. Nah, kita buat teks apa di sini dulu deh, kita berikan judul latihan media BK saya. Oke, nah sudah. Ini nanti filenya akan disimpan dengan nama latihan media BK. Oke. Pertama kita akan membuat teks. Klik teks dulu. Bapak Ibu bisa pilih di sini banyak pilihannya ke bawah. Kalau untuk saat ini kita menggunakan yang Anda saja. Bila bisa judul, subjudul atau yang lain. Saya menggunakan subjudul. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita bisa klik, pastikan seperti ini, lalu di atas ada muncul macam-macam. Untuk menggerakkannya, ada logo seperti ini. Nah, ini menggerakkan. Pindahkan di sini. Oke, sudah. Lalu kita ubah. Nah, untuk cara mengubahnya, boleh Bapak Ibu dengan klik, lalu dihapus, bisa. Atau bisa double klik. Nah, sampai blok seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu mulai diketik juga bisa. Saya ketikkan tips belajar di rumah. Tips belajar di rumah. Nah, ini tampilannya terlihat seperti ini. Kita bisa sesuaikan. Nah, ini rata tengah ya Bapak Ibu. Terlihat bahwa di sebelah kiri itu ada jarak, sebelah kanan ada jarak. Lalu di sini kita buat agar dia rata kiri. Di bagian atas diarahkan sini. Kalau tidak muncul, tidak ada, pastikan diklik dulu tulisannya. Klik. Nah, baru akan dia muncul. Perataan. Klik saja. Nah, ini sudah rata kiri. Ada rata kiri, rata kanan kiri, rata kanan, dan rata tengah. Kita ambil rata kiri. Baik. Nah, tulisannya ini di sini saya bisa ganti fontnya. Silakan Bapak Ibu bisa pilih fontnya, ada banyak sekali. Kalau yang seperti ini bisa dipakai. Sedang kalau dia ada logo kuning-kuningnya, ini artinya berbayar, sehingga tidak dapat digunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan font Quick. Quicksand sudah muncul. Ya, Quicksand ya. Saya akan menggunakan font ini. Bapak Ibu bisa bebas memilih fontnya. Bentuk tulisannya silahkan sesuai selera. Nah, dan dengan judul seperti ini kita bisa membesarkan tulisannya. Diklik. Fontnya ini ada ukurannya 44. Klik saja ke bawah lalu dipilih berapa, misalnya 56, 64 silahkan, atau bisa langsung diketik di sini. Misal 60 ya, saya misalkan. Oke, nah 60 saya misal seperti ini. Namun ini terlalu panjang ke kanan. Kita bisa membuat yang tulisan di rumah ini menjadi turun ke bawah. Caranya diklik lagi, pastikan lalu muncul seperti ini. Nah, kita arahkan ke samping kanan ini ada semacam garis. Kita tarik ke kiri, diklik, tahan, tarik ke kiri. Nah, kepala seperti ini. Jadi tulisan di rumahnya akan ke bawah. Kalau ingin membesarkan namun malas menggunakan angka, bisa langsung saja klik di bawah ini. Nah, cara ini sudah besar sendiri. Oke. Mau diboldkan juga bisa, ditebal. Nah, oke, ditebal, menarik. Baik. Nah, selanjutnya agar lebih menarik seperti yang kemarin kita telah pelajari, kita berikan semacam gambar di sini.
Oke, kemarin gambarnya di freepik. Di Freepik, enter saja, nanti ada freepik.com. Oke, dia akan muncul. Nah, di sini juga kata kunci dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, seperti yang telah kita pelajari kemarin. Tidak usah bingung, kita cukup buka Google terjemah saja. Oke, nah akan muncul. Tapi jangan di sini, karena kalau kita ketik di sini, dia akan langsung terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kita pilih yang translategoogle.com. Oke, tunggu sebentar. Nah, dari deteksi bahasa, diubah ke bahasa Inggris. Oke, misal kita ganti, kita cari belajar. Nah, belajar ada learn. Nah, pilihan lainnya ada learn, study, train, acquire, dan macam-macam. Silahkan, mau dipilih yang mana. Untuk kali ini kita menggunakan study. Tapi intinya learn atau study itu sama saja. Sama-sama artinya belajar. Studying misalnya. Oke, kemarin studying. Diklik saja lalu, oke sudah. Kita tidak usah. Oke, kita kemarin menggunakan ini ya. Menggunakan studying concept illustration. Kita klik. Jika sudah, saya sarankan untuk langsung saja klik kanan di gambarnya. Oke, di gambarnya ini langsung klik kanan. Save image as. Dan ini kalau Bapak Ibu menggunakan Mozilla Firefox nanti tampilannya sedikit berbeda, namun sebenarnya konsepnya sama saja. Untuk Google Chrome, klik gambarnya, klik kanan, pastikan klik kanan. Kalau klik kiri nanti tidak muncul apa-apa. Kalau klik kanan akan muncul. Lalu save image as. Oke, nah saya akan simpan di project Canva. Oke, saya akan simpan di sini. Save. Nah, sudah muncul. Baik. Jika sudah, seperti kemarin ditanyakan salah satu peserta, ini nanti background-nya, oke, saya akan ganti background dulu ya Bapak Ibu. Background-nya menjadi warna biru misalnya. Bapak Ibu bisa pilih. Atau menggunakan background yang di sebelah sini, latar. Di latar di sini juga ada banyak pilihannya, ada gambar-gambar yang bisa dipakai. Selama dia tulisannya gratis, itu berarti masih gratis. Saya ambil contoh, misal yang ini saja. Oke, kita ambil warna kuning biar ngejreng. Nah, tips belajar di rumah. Oke, lalu kita akan memasukkan gambar yang tadi telah di-download. Klik pada unggahan, lalu unggah gambar atau video. Klik perangkat. Saya ulangi lagi. Klik unggahan, unggah gambar atau video, diklik kiri. Lalu klik kiri pada pada perangkat. Nah, akan muncul tampilan. Silakan dicari gambarnya tadi di mana. Di mana penyimpannya, lalu silakan di open. Nah, nanti mulai akan muncul di Canva-nya proses untuk mengupload. Ketika dia sudah selesai, silakan bisa diklik saja, atau diklik atau ditarik ke sini bisa, atau cukup diklik juga bisa. Nah, kita bisa lihat di sini dia warnanya putih, Bapak Ibu. Sedangkan background-nya dia warna kuning, artinya nggak masuk. Kita akan mengubah gambar ini ke dalam bentuk transparan. Saya akan hapus dulu. Silakan Bapak Ibu bisa membuka remove.bg, websitenya ini. remove.bg, remove.bg, jangan di enter. Oke, di enter, lalu pilih upload image. Oke, nah silakan dicari di mana gambarnya tadi sudah di-download. Saya upload. Oke, dia masih proses. Nah, ketika seperti ini sudah muncul, silakan bisa diklik download. Kalau dia sudah ada kotak-kotak seperti Bapak Ibu, ini salah satu tanda bahwa dia sudah berhasil. Silakan klik download. Oke, dia sudah mulai mendownload di sebelah sini. Saya akan cari dulu di mana filenya, lalu oke. Saya akan pindahkan ke tempat kumpulan tadi. Nah, sudah. Nah,
Jika sudah di-download, silakan diunggah lagi sama seperti tadi, dicari dulu filenya. Oke, lalu di-open. Nah, beda ya Bapak Ibu, di sebelah sini dia muncul tampilannya tidak ada background sama sekali. Sedangkan di sebelah kanan dia belakangnya putih. Ini sudah berhasil. Kita klik dan voilà, muncul. Atasnya ini kurang rapi potongannya, jadi kita agak tutupkan biar lebih halus. Kita tarik, perbesar. Oke. Permasalahan ini silahkan sekreatif Bapak Ibu. Positioningnya. Tips sudah. Biar lebih ada BK-BK-nya, saya mungkin akan tambahkan sedikit seperti kemarin. Biar lebih kekinian, kita tambahkan misal hashtag tips bimbingan dan konseling. Ini biar lebih kekinian saja. Oke, fontnya akan saya ubah. Saya menggunakan Railway. Font Railway. Oke. Sudah berhasil. Nah, kita ini masih kepanjangan, kita kecilkan, klik saja di pojoknya, seperti ini munculnya, tampilan di pojok gambar. Oke, kecilkan, sudah. Lalu kita turunkan. Kita ganti warnanya, di sini boleh, silakan dipilih. Oh, enggak masuk, putih. Putih enggak masuk juga. Sudahlah, warna hitam saja. Baik, nah sudah seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, misal kita senggol sedikit saja, ini dia bisa gerak-gerak. Agar dia tidak bergerak ketika kita senggol, kita bisa klik gambarnya, kita klik gambarnya lagi, lalu di pojok kanan sini ada tulisan seperti gembok. Kita klik kunci, nah dia sudah terkunci seperti ini. Nah, ini tidak akan bisa gerak-gerak lagi. Nah, dia sudah terkunci di sini. Nah, cara membukanya, klik gambarnya lagi, lalu pastikan di sini ada pojok kanan, buka kunci. Dah, dia akan kembali lagi. Untuk saat ini akan saya kunci terlebih dahulu. Fungsi kunci adalah ketika saya blok seperti ini, nah saya bisa memindahkan tulisannya, sedang gambarnya tetap di posisinya, tidak akan berubah-ubah. Baik, tulisannya mau dikunci bisa enggak Pak? Bisa, silakan diblok saja. Lalu pilih, nah kalau tidak ada, di sebelah sini tidak ada ya tulisan kelompokkan. Silakan diblok, lalu di sini ada tanda 3 titik lainnya, lalu pilih kunci, sama saja. Nah, ini sudah tidak akan kemana-mana. Sudah aman, seperti itu. Nah, resikonya kalau sudah dikunci ya tidak bisa diedit tulisannya. Namun tetap nanti bisa diubah. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi apa saja yang ingin disampaikan di sini. Yang pertama adalah tentukan waktu. Baik. Kita tambahkan, oke, saya lupa di sebelah sini kalau kurang besar tampilannya bisa diperbesar. Saya pilih 50% misal, oke, sudah cukup, lumayan besar. Tambah subjudul, oke, saya taruh di sini. Atur waktumu. Atur waktumu dengan baik, misal. Oke, permasalahan kata-kata ini silakanlah nanti bisa diatur. Kita seperti ini saya lihat ratanya masih rata tengah, kita ubah ke rata kiri, perataan diklik. Oke. Fontnya saya akan ganti lagi menjadi font Railway. Oke. Nah, seperti tadi ya, ini masih memanjang. Tidak masalah mau memanjang mau diturunkan juga boleh. Kita kecilkan, boleh dari sini. Misal kita 36 ya, 32. Oke, sudah cukup lumayan. Nah, dari 32, namun ini sepertinya masih kepanjangan. Nanti sebelah sini nggak cukup. Kita geser. Nah, gini. Oke, atur waktumu dengan baik. Biar makin cantik, kita berikan sentuhan simbol-simbol. Karena waktu tentu adalah biasanya simbolnya adalah jam. Cuman kalau kita cari di sini, kita cari saja jam misalnya. Oh, jam tuh hour, benar, jam hour. Cuman yang benar di sini adalah jam di clock. Baik, saya akan mencari clock. Oke, ada macam-macam pilihannya. Oh, malah bergerak semua ya. Oke.
Nah, kalau Bapak Ibu ketika seperti ini ada tulisannya Pro, ini artinya dia berbayar. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai ini juga bisa, nggak ada masalah. Hanya nanti dia akan ada semacam trademarknya, watermark namanya. Oke, nah watermarknya adalah garis-garis lalu ada tulisannya Canva. Kalau Bapak Ibu tidak ada masalah dengan itu, ya oke, silahkan dipilih. Bisa pakai ini. Toh kalau dikecilkan juga sebenarnya tidak terlalu kelihatan. Benar? Tidak terlalu kelihatan ya? Oke, cuman kok kuning ketemu kuning, saya nggak cocok. Pilih saja warna bentuk lain. Oke. Ini kok bergerak? Tenang, nanti bisa. Dia tetap bentuknya gambar. Oke, kita pilih di sini. Kita atur, geser dikit. Kan ya? Oke, lalu ini masih kebesaran. Kecilkan, digeser sesuai selera saja kalau ini. Bisa menggunakan mouse atau menggunakan tombol arah, biasanya terletak di pojok kanan laptop Bapak Ibu. Turunkan kanan kiri silakan tekan saja. Oke, lalu kita bikin tulisan lagi. Tulisan lagi. Oh, dengan baiknya mungkin saya hilangkan saja. Oke. Atur waktumu gitu. Ditebalkan. Oke. Lalu di subjudul diketikkan apa tadi contohnya? Gunakan waktumu dengan baik untuk belajar. Oke, misal ya, nanti perkara isi silakan disesuaikan. Nah, ini masih tulisannya gede, fontnya Open Sans kan, Open Sans kalau yang ini sudah Railway. Bagaimana caranya biar kalau saya kan biasanya agak biar langkah cepatnya, biar ini sama tulisannya dengan ini. Caranya adalah diklik dulu atur waktumu, lalu 3 titik di sini, pilih ini, salin gaya. Salin, klik kiri, lalu diklikkan ke arah tulisannya. Klik, nah sudah otomatis akan sama dengan atasnya. Sama-sama Railway, sekian. Hanya ini kurang bagus kalau terlalu besar, kita akan kecilkan, lalu hilangkan boldnya. Tebalnya hilangkan. Ya, sudah. Biar lebih mantap. Oke. Nah. Baik, seperti kemarin kita berikan sentuhan elemen, hilangkan ininya, lalu pilih garis. Ya, buat sentuhan selera saja, masalah desain ini tergantung keinginan Bapak Ibu. Kita atur. Oke, bisa seperti ini. Oke, baik, atur waktumu. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan lanjut, kemarin kita 4 ya, atur waktu, rapikan meja, baik. Biar lebih cepat, kita blok saja, blok, lalu di klik kanan, salin, atau Bapak Ibu bisa menggunakan CTRL-C, CTRL-V, bisa, monggo. Lalu tempel, kalau muncul seperti ini, halo, kaca enggak apa-apa. Oke, nah mulai muncul, kita tarik ke bawah. Oke, di sini misalnya. Baik, kita butuh 4, tempel lagi, kita taruh ke kanan. Oke, sudah. Kita satu lagi, tempel lagi, kita tarik ke sebelah. Oke. Oke, sudah. Baik. Nah, sebelah sini sudah ada atur waktumu, lalu kalau ini terlalu ngejreng, Bapak Ibu bisa mengatur transparansinya biar dia lebih halus. Caranya, klik gambar belakang, jangan sampai klik seperti ini, jangan klik aja sini. Lalu di sini muncul transparansi, geser. Nah, dia lebih putih. Nah, monggo mau seberapa? Sesuaikan selera aja. Baik, yang kedua yaitu rapikan meja, taruh misal di sini ya. Rapikan meja belajar. Oke, dia langsung terus ke bawah, kita naikkan. Oke, biar beda.
sebelah ini kita naikkan dulu. Yang ininya kita ganti warna. Warnanya di sini. Oke, saya ulang lagi. Kita klik dulu. Lalu kita ganti warnanya menjadi misal warnanya putih. Oke, baik. Lalu kita tarik ke sini. Nah, sudah. Nah, di sini tentu nggak cocok ya meja. Tapi kan meja belajar kok simbolnya jam. Kita cari di sini meja table. Oke. Coba dicari. Nah, Bapak Ibu mencarinya pastikan di elemen ya. Pastikan diklik elemen, cari ikon table. Kalau mencarinya di foto, nanti munculnya berbeda. Nanti yang muncul adalah foto. Kalau di elemen nanti munculnya simbol-simbol karakter seperti itu. Nah, bisa muncul seperti ini. Oke, Bapak Ibu bisa pilih yang monggo yang mana. Yang kelihatan belajar ya, meja belajar. Oke, apa sih meja belajar? Meja belajar. Oke. Tidak ada meja belajar. Tetap desk dia bahasanya. Oke, ya udah nggak apa-apa, kita cari saja meja belajar. Nah, ini sepertinya masuk ya. Oke, kita pilih ini. Kita hapus dulu. Perhatikan meja belajar. Klik. Oke, lalu nah besar kan? Kita kecilkan. Nah, seberapa sesuai kebutuhan. Lalu bisa ditarik ke sini. Tapi kan meja belajar. Kita berikan semacam penguat, meja belajar yang rapi akan membuat nyaman dan bersemangat. Oke, saya kita geser. Oke, nah seperti ini. Baik, selanjutnya lanjut di atur lagi. Oke, rapikan meja belajar. Cari tahu cara belajar. Oke, temukan gaya belajarmu. Oke, saya. Oke, ini saya ingin mengganti tampilan bawahnya, cuma ini nggak bisa diklik yang biru-biru. Caranya, diklik dulu tulisannya yang menghalangi ini, lalu kita pindahkan. Gue mau kemana? Kita pindahkan dulu, nah baru ini bisa diklik. Oke, lalu seperti tadi, ganti warna. Apa ya? Hijau deh, bisa. Oke, sudah. Kita kembalikan lagi. Yang ini ya tadi, kita kembalikan ke sini. Oke, sudah. Nah, apakah kamu suka musik? Suka belajar musik? Atau yang lain? Nah, oke. Kita butuh musik ya. Kalau musik itu kata lainnya juga musik. Musik, dia pakai C. Nah, kita pilih simbol saja. Kita hapus dulu. Pilih simbol ini. Oke, lalu kita kecilkan. Nah, bagaimana kalau ini udah lupa? Kita bisa ngando, Bapak Ibu. Urungkan. Nah, oops, terlalu jauh. Oke, kita seperti ini. Kita pindahkan. Temukan gaya belajar. Bisa seperti ini. Oke. Saya akan naikkan biar lebih ramai. Atur waktu. Saya atur jam belajar. Oke, saya akan ataskan. Oke, sudah. Oke, sudah. Baik, jika sudah. Nah, terakhir kita bisa mengubah yang terakhir. Jangan lupa berolahraga ya, kalau nggak salah. Oke, olahraga. Kita ganti. Luangkan waktu olahraga. Oke, tarik ke atas. Begini ya, biar beda juga. Kita ganti warnanya.
Jadi kuning bisa. Oke. Nah, olahraga tuh sport. Coba ada. Oke, sport. Ada, cuman belum ada yang sesuai. Oke, kemarin saya sudah mencoba. Kita searching saja stretching. Stretching ini peregangan Bapak ya. Oke, peregangan. Lalu klik image. Kita cari image. Oh, animasi. Animasi peregangan. Nah, boleh kita bisa pakai ini. Oke, kita pakai ini saja. Nah, walaupun seperti ini sepertinya ini saya tidak tahu ini sudah sudah transparan atau belum. Coba kita klik kanan save. Oke, dia sudah PNG. Mudah-mudahan ini sudah transparan. Mudah-mudahan kita akan coba ya. Saya akan coba. Oh, belum transparan. Terlihat ya, ini belakangnya masih putih. Nah, seperti tadi, kita ubah dulu jadi transparan. Langkahnya seperti yang sudah di awal tadi. Oke, download. Sudah di-download. Upload unggah gambar seperti tadi. Saya menggunakan cara singkat saja. Oke, nah ini terlihat ya, ini sudah transparan. Silakan diklik, lalu dikecilkan. Oke, luangkan waktu untuk berolahraga. Kalau sibuk belajar, ya, oke, baik. Sudah, nah sebenarnya sudah selesai. Biar lebih keren, kita berikan tanda bahwa oh ini buatan sekolah kita, misalnya. Nah, klik di elemen lagi, lalu pilih cari bentuk. Bentuk saya biasa menggunakan yang kotak ini. Oke, kotak. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, dikecilkan dulu. Nah, seperti ini, biasa. Taruh di paling bawah. Oke. Oke, baik. Misal seperti ini kasusnya Bapak Ibu. Nah, tampilannya begini. Nah, sebenarnya di sini kan ada tulisannya. Ada tulisannya tadi kan nyaman dan ketutupan. Baik, caranya sederhana sekali. Cukup klik yang menutupi itu, diklik, lalu posisi mundur, taruh di mundur. Sebelahnya sudah muncul ya, ringan ya. Oke, tapi yang sebelah sini belum. Kita mundurkan lagi. Oke, sudah muncul. Kalau sudah muncul dua-duanya, berarti sudah. Kita turunkan. Oke. Ini kurang naik, saya akan naikkan dulu sedikit. Biar bareng-bareng. Oke. Pertama saya mau kunci ini dulu, biar nanti nggak bergerak. Saya kunci dulu. Nah, saya akan blok semua ini, lalu akan saya naikkan sedikit. Ya, gitu saja. Nah, di bagian bawah kita berikan tanda sekolah kita. Seperti kemarin saya menggunakan Indonesia maju. Oke, tulisannya kebesaran kita kecilkan, taruh di sini, fontnya diberi warna putih, tebalkan. Oke, fontnya diganti ya. Oke, Indonesia maju. Oke, kalau mau bisa di copy klik kanan. Oops, nah ini gagal. Diklik ini, klik kanan. Klik kanannya pasti tulisannya ya. Salin. Oke, lalu klik di mana saja. Tempel. Nah, oke sudah. Kita geser ke sini. Bisa Bapak Ibu mau menyajikan apanya? Bisa Facebook gitu ya. Facebook. Indonesia.
Oke, sudah. Jika sudah, saya misalnya mau dikecilkan. Nah, nanti mau ditambah Facebook sekolah atau alamat website atau apapun, monggo silakan sesuai kebutuhan. Jika sudah, merasa sudah cukup yakin, silakan. Nah, ini terkunci. Saya mau pengen dikecilkan lagi deh. Kecilkan lagi. Tidak terlalu besar. Nah, ya. Oke, sudah. Nah, jika merasa sudah cukup, Bapak Ibu bisa mendownload gambar ini. Nah, cara mendownloadnya adalah, kalau ada yang animasi-animasi tidak usah ya, ketik saja diunduh. Nah, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda-beda. Kalau muncul video MP4 diganti, pilih, saya sarankan JPG saja. Namun kalau mau nanti dicetak, bisa pilih PNG atau PDF. Monggo. Saya kalau mau nanti diupload di media sosial, saya sarankan JPG saja. Oke, JPG sudah. Lalu, oke, sebentar. Nah, ini misal saya mau copy ya, Bapak Ibu. Oke, ada 2 halaman. Ada 2 halaman, dan saya hanya mau mendownload yang paling atas saja. Oke, klik unduh, diganti JPG. Nah, ada pilihan halaman, pilih halaman yang mau saja. Halaman 1. Nah, seperti itu. Selesai, dan unduh. Kalau mau dua-duanya ya monggo. Tapi karena kita hanya butuh satu saja, hanya halaman 1. Oke, lalu diunduh. Tunggu prosesnya. Saya masih akan proses mendownload. Ya, sudah selesai, dan kalau sudah selesai kita bisa buka. Oke, saya akan tampilkan. Ya, nah tampilannya seperti ini. Ini yang sudah berhasil tadi dibuat. Nah, ketika sudah dibuat ini, monggo kalau mau di share di WhatsApp, di Facebook, di website sekolah masing-masing, silahkan. Atau di grup-grup WhatsApp juga boleh, tergantung kebutuhan. Mau di print juga boleh, kalau nantinya jika sekolah sudah kembali normal, bisa ditempelkan. Baik Bapak Ibu, kurang lebih begitu saja untuk pembuatan media bimbingan dan konseling berbasis Canva. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.